Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 8, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, itu adalah materi kita pada hari ini. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Indonesia merupakan negara hukum. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum dalam upaya untuk mewujudkan negara hukum yang diperlukan oleh perangkat hukum, seperti peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara serta untuk memberikan rasa adil bagi warga negara dan menciptakan ketertiban dan ketentraman. Selanjutnya, pengertian peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan ditegaskan di dalam bab 1, pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada 3 unsur penting sebuah produk hukum bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama, produk hukum itu harus bersifat tertulis. Yang kedua, harus mengikat secara umum dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Selanjutnya yaitu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional dapat dipahami dari ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat hanya memuat aturan-aturan pokok yang elastis. Nah, apa sih aturan pokok yang elastis itu? Aturan-aturan pokok yang elastis itu maksudnya aturan yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau sering disingkat sebagai TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau sering disingkat sebagai UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau sering disingkat sebagai Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah atau sering disingkat sebagai PP. Yang kelima, peraturan presiden atau sering disingkat sebagai Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau sering disingkat sebagai Perda provinsi. Yang ketujuh, adanya Perda kabupaten atau kota atau sering disebut sebagai peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan urutan yang menggambarkan tinggi rendahnya suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lebih tinggi yang mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah. Itu disebut sebagai hierarki peraturan perundang-undangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.